Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah Anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mempunyai imam besar agung di dalam kehidupan kita. Apa itu imam besar agung? Kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama, imam besar adalah pribadi yang Tuhan tunjuk untuk mewakili bangsa Israel, di mana setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian. Dan ketika korban itu diterima oleh Tuhan, maka sepanjang tahun berjalan, umat Tuhan akan diberkati. Umat Tuhan akan diberikan kemenangan. Nah, Yesus Kristus dikatakan adalah imam besar agung. Kenapa Yesus disebut sebagai imam besar agung? Tentu saja karena Yesus juga selain tidak bercacat, ya, tidak berdosa, menurut Ibrani pasal 4 ayat 14 dikatakan Yesus telah melintasi semua langit. Dengan kata lain, kalau imam besar pada perjanjian lama hanya masuk ke ruang Maha Kudus sebagai representasi hadirat Tuhan yang kudus, maka Yesus sanggup melintasi semua langit. Kalau kita membaca di dalam Korintus, bagaimana Rasul Paulus juga pernah dibawa ke langit tingkat 3 sebagai ditafsirkan sebagai surga di mana Tuhan bertahta, Bapa bertahta di surga. Jadi ini gambaran kalau cakrawala yang kita diami itu langit tingkat 1, ya. Tafsirannya juga seperti itu saudara. Terus juga luar angkasa yang begitu luas itu disebut sebagai langit tingkat 2. Nah, di balik itu semua, ya, ada hadirat Tuhan berbicara tentang surga di mana Bapa bertahta. Yesus melintasi semua langit yang ada dan Yesus masuk ke dalam hadirat Bapa di surga. Untuk apa? Untuk membawa kehidupannya sebagai korban pendamaian antara Bapa dengan manusia. Sehingga melalui Yesus Kristus yang adalah imam besar agung, maka kita boleh mengalami berkat-berkat Bapa di surga di dalam kehidupan kita. Berkat di dalam keluarga, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam segala area kehidupan kita. Maka kita dapatkan melalui Yesus Kristus karena Yesus adalah imam besar agung yang sanggup untuk masuk ke dalam hadirat Bapa di surga. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman kepada Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat penting, adalah sesuatu yang sangat vital. Karena apa? Yesus adalah imam besar agung yang membuat berkat Bapa itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh menyatakan kembali
iman kita untuk percaya kepada Yesus. Kita boleh menyatakan iman kita kembali untuk kita mengikuti teladan Yesus, mengikuti ajaran-ajarannya. Karena Yesus adalah imam besar agung yang tidak bercacat, imam besar agung yang sanggup melintasi semua langit dan berdiri di hadapan Bapa, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyatakan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berpegang pada pengakuan iman, karena ketika saudara percaya, beriman kepada Yesus, iman saudara tidak pernah sia-sia, karena Yesus adalah imam besar agung kita yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi imam besar agung kami, sehingga melalui pribadi-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat surgawi. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami menyatakan iman kami kepadamu sekali lagi di hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah Engkau tetap menuntun langkah-langkah kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka semuanya di hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada di dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Bahkan yang membutuhkan mujizat saat ini, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka semuanya. Tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah Yesus, sehingga hari ini merupakan hari yang luar biasa dan diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan untuk setiap kebaikan yang boleh kami nikmati. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.